Diperlihatkan pada tahun 1935 di sebuah wilayah bernama Manchuria di Tiongkok, diperlihatkan pasukan Jepang yang pada saat itu sedang melakukan penjajahan. Entah apa yang terjadi, seorang pimpinan dari pasukan Jepang bernama Letnan Kato pun menyuruh bawahannya untuk meninggalkan markas mereka dan membakarnya. Jika dilihat dari keadaannya, Letnan Kato sepertinya sedang mengembangkan sebuah eksperimen yang rahasia. Tak hanya itu, Letnan Kato juga memerintahkan seluruh pasukannya untuk membunuh semua sandera mereka yang tersisa. Dari kobaran api yang membara diperlihatkan makhluk mengerikan yang tak lain adalah hasil eksperimen yang dilakukan oleh Letnan Kato. Kemudian cerita pun beralih ke tahun 1945 di wilayah Gyeongsang, Korea. Di masa ini, Korea masih dijajah oleh Jepang dan diperbudak oleh mereka. Lalu diperlihatkan kedua orang asing yang sedang membeli sebuah koran. Dari lagaknya, kedua orang itu bukanlah penduduk asli di wilayah Gyeongsang. Di samping itu diperlihatkan markas dari gerakan Korea Merdeka yang berhasil diciduk oleh tentara Jepang. Beberapa warga Gyeongsang yang tertangkap pun akhirnya dibawa ke sebuah penjara sebagai hukumannya. Di suatu tempat diperlihatkan seorang pria bernama Jang Taisang yang sedang diikat di sebuah ruangan oleh polisi Jepang. Taisang sendiri merupakan tokoh utama dalam film ini. Taisang ditangkap oleh polisi Jepang bernama Ishikawa dikarenakan ada campur tangannya yang membiayai gerakan Korea Merdeka. Taisang sendiri adalah seorang pengusaha kaya raya di Gyeongsang yang memiliki usaha geria harta emas yang menerima berbagai jual beli barang maupun pegadaian barang. Di dalam bisnisnya, Taisang memiliki 3 pekerja yang sudah dia anggap sebagai keluarganya sendiri. Ketiga pekerja itu bernama Bun Nawal, Pak Gu, dan Bon O. Karena kekayaannya ini, banyak sekali wanita yang mendekati dan menyukai Taisang. Walaupun begitu, tak ada satupun wanita yang disukai oleh Taisang. Sementara itu, alasan Taisang ditangkap oleh Ishikawa sebelumnya karena dia terciduk memberikan dana kepada pasukan gerakan Korea Merdeka. Kini seluruh harta kekayaan dari Taisang pun terancam akan disita. Ishikawa kemudian memberikan penawaran pada Taisang jika dia akan membebaskannya apabila Taisang bisa menemukan seorang wanita bernama Myongja yang menghilang kurang lebih 1 minggu. Myongja sendiri adalah selingkuhan dari Ishikawa yang sangat dicintainya. Ishikawa memberikan batas waktu kepada Taisang agar menemukan Myongja sebelum gugurnya bunga sakura. Jika Myongja masih belum bisa ditemukan, maka Ishikawa akan menyita seluruh kekayaan dari Taisang tanpa terkecuali. Sekembalinya Taisang ke tempat tinggalnya, ketiga pekerjanya pun merasa terkejut dengan kondisi Taisang yang tengah babak belur. Bun Nawal pun lalu bertanya tentang apa yang terjadi. Taisang menjawab dengan menjelaskan semua kejadian yang dia alami dan juga ancaman yang diberikan oleh Ishikawa. Di lain sisi diperlihatkan kedua orang sebelumnya yang mendatangi sebuah bar dan bertanya kepada wanita bernama Yongchun apakah dia mengenal seorang pria asal Jepang yang ahli dalam melukis seseorang. Yongchun pun menjawab tidak. Yongchun kemudian menyarankan orang itu agar menemui Taisang, sebab Taisang memiliki koneksi kepada semua orang di Gyeongsang. Kembali ke Taisang, setelah dia menjelaskan seluruh kejadian yang dialaminya sebelumnya, Bun Nawal pun merasa bersedih atas apa yang terjadi. Pak Go memberikan saran agar geria harta emas dijual saja kepada seseorang dan mereka memulai hidup baru di wilayah lain. Saran dari Pak Go pun langsung dibantah oleh Bun Nawal, sebab apabila mereka menjual geria harta emas, maka Ishikawa akan curiga jika mereka berniat melarikan diri. Taisang pun kemudian angkat bicara jika jalan satu-satunya memang harus menuruti permintaan dari Ishikawa. Sementara itu, di sebuah penjara bawah tanah, diperlihatkan beberapa orang yang ditahan entah karena apa. Di samping itu, terdapat Myongja atau wanita yang dicari oleh Ishikawa sebelumnya. Dengan kata lain, orang-orang di penjara itu bukanlah orang-orang yang bersalah, melainkan mereka adalah orang-orang yang hilang atau diculik. Di dalam penjara tersebut diperlihatkan Letnan Kato atau pimpinan dari tentara Jepang di awal cerita sebelumnya yang melakukan eksperimen terhadap manusia. Dari sini dapat disimpulkan jika orang-orang di dalam penjara itu adalah sandera yang akan dijadikan sebagai bahan eksperimen. Malam harinya, Taisang mendatangi bawahan dari Ishikawa yang bertugas untuk membuntutinya.
Tak habis pikir, Taisang malah menyuruh bawahan dari Ishikawa itu agar mengantarnya ke sebuah tempat. Dengan begitu, dia tak akan susah payah untuk membuntutinya. Ketika sudah tiba di tempat tujuan, Taisang pun menyadari jika ada orang lain lagi yang juga membuntutinya. Pada akhirnya, Taisang pun langsung mengejar orang itu, yang ternyata adalah seorang wanita. Melihat wajah dari wanita itu, Taisang pun langsung jatuh hati untuk yang pertama kalinya. Taisang kemudian bertanya kepada wanita itu, mengapa dia membuntutinya? Apakah dia adalah bawahan dari Ishikawa? Wanita itu pun menjawab jika dia hanya ingin bertanya, apakah ada seorang pelukis asal Jepang di kota ini? Taisang pun menjawab tidak. Setelah itu, wanita itu pun langsung pergi dari sana. Taisang kemudian kembali melanjutkan perjalanannya, yang ternyata menuju ke sebuah bar milik temannya. Teman dari Taisang ini bernama Junte. Ternyata Yongchun atau wanita di dalam bar sebelumnya adalah bawahan dari Junte. Sebelum Taisang menjelaskan tujuannya ke bar ini, Junte pun langsung mengatakan jika dia sudah mengetahui tujuan Taisang, yaitu pasti ingin menanyakan dan mencari Myongja. Taisang pun seketika langsung terkejut dan bertanya bagaimana Junte bisa mengetahuinya. Junte menjawab jika rumor mengenai geria harta emas yang akan disita oleh Ishikawa sudah menyebar luas. Di suatu tempat, Letnan Kato melakukan eksperimen terhadap 2 orang dengan memasukkan virus ke dalam minumannya. Seketika terjadi reaksi aneh di salah satu dari orang itu. Saat kembali pulang, Bu Nawal mengatakan jika dia telah bertemu dengan 2 orang detektif asal Manchuria yang barangkali bisa membantu menemukan Myongja. Kedua detektif ini bernama Jeo yang merupakan sang anak dan Jungwon yang merupakan sang ayah. Kedua detektif ini memiliki kemampuan mencari orang entah dalam kondisi hidup ataupun sudah meninggal. Melihat jika wanita detektif itu adalah orang yang dia temui sebelumnya, Taisang pun langsung merasa salting sebab Taisang saat ini sedang jatuh cinta kepadanya. Jeo kemudian mengatakan mengapa Taisang yang terkenal memiliki banyak koneksi tak bisa menemukan seseorang yang menghilang. Taisang pun menjawab jika dia hanya bisa mencari orang-orang yang masih hidup. Apabila Myongja telah tewas, maka dia tidak bisa mencarinya. Pada akhirnya mereka pun memulai kesepakatan, yaitu Taisang membantu kedua detektif itu untuk mencari seorang pria Jepang bernama Sejimoto. Sedangkan kedua detektif itu mereka akan mencari Myongja. Di penjara bawah tanah sebelumnya diperlihatkan Sachimoto yang ternyata bekerja di tempat itu. Sechimoto bekerja sebagai pelukis dari makhluk mengerikan yang merupakan eksperimen dari Letnan Kato. Kemudian cerita pun dibuat flashback ke beberapa tahun sebelumnya, ketika Sechimoto dibawa ke rumah sakit Gyeongsong untuk menggambar beberapa manusia yang dijadikan subjek eksperimen. Semua itu adalah perintah dari Dr. Ichiro. Sechimoto terpaksa melakukan semua ini agar bisa bertahan hidup. Ketika datang ke rumah sakit Gyeongsong, dia bertemu dengan seorang wanita yang menunjukkannya mengenai penjara bawah tanah. Sechimoto pun sempat merasa heran sebab banyak sekali orang di penjara itu. Di masa sekarang, Sechimoto tak menduga jika wanita yang dulu pernah ditemuinya kini telah berubah menjadi monster. Tanpa banyak bicara, Letnan Kato pun langsung menyuruh Sechimoto untuk menggambar monster itu. Beralih ke Jeo, dia pun memulai aksi penyelidikannya untuk mencari keberadaan dari Myongja. Dikarenakan Myongja adalah selingkuhan dari Ishikawa, dia pun mendatangi rumah dari Ishikawa untuk mencari informasi. Ketika telah berhasil menyusup, di sana Jeo merasa curiga kepada istri dari Ishikawa yang bernama Maeda, yang memerintahkan bawahannya secara diam-diam. Jeo pun mencoba mengikuti bawahan dari Maeda yang ternyata menuju ke rumah sakit Gyeongsong. Pada keesokan harinya diperlihatkan seorang pria asal Jepang yang memaksa Taisang agar membeli barangnya dengan harga yang mahal. Dikarenakan pria itu terus memberontak, Bu Nawal dan Pak Go pun langsung mengeluarkan senjatanya. Seperginya pria itu dari geria harta emas, datanglah Jeo bersama dengan ayahnya yang menginformasikan jika dia mendapatkan informasi mengenai Myongja. Sebelumnya Jeo berhasil menyandra bawahan dari Maeda dan menyuruhnya untuk membuka mulut mengenai Myongja. Pada akhirnya pria itu pun membuka mulutnya jika Myongja berada di dalam rumah sakit Gyeongsong. Dikarenakan rumah sakit itu sangat ketat sekali dan hanya orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Taisang pun mencoba mendatangi temannya atau Junte
untuk meminjam kartu namanya, sebab keluarga dari Junte memiliki koneksi yang bagus dengan tentara Jepang. Setelah berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, Taesang pun langsung memulai rencananya untuk masuk ke rumah sakit Gyeongsong. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah sakit, Jeo pun langsung memulai aksinya dengan mendatangi ruang berkas untuk mencari tahu di mana Myeongja berada. Sementara itu, Pak Go juga memulai aksinya dengan berpura-pura sakit untuk memancing perhatian. Ketika Jeo berhasil masuk ke ruang berkas, dia pun terciduk oleh pegawai kebersihan di rumah sakit itu. Beruntungnya, Jungwon atau ayah dari Jeo datang tepat waktu. Kembali ke Taesang, ketika melihat Jeo bersama ayahnya telah keluar dari ruang berkas, dia pun memberikan kode kepada Pak Go agar pura-pura sembuh. Sementara itu, di penjara bawah tanah, sebuah monster yang mengerikan pun mulai memangsa beberapa tentara secara brutal. Bukannya merasa takut, Letnan Kato malah merasa senang, sebab eksperimennya kini telah berhasil. Kembali ke Taesang, dia pun dibawa oleh seorang petugas kebersihan yang sebelumnya ditemui oleh Jeo. Petugas kebersihan itu pun ternyata juga sedang menyamar untuk mencari adiknya yang menghilang. Petugas kebersihan itu memberikan informasi jika ada penjara bawah tanah yang penjagaannya sangat ketat sekali. Dia merasa yakin jika orang-orang yang menghilang pasti ada di sana. Beberapa saat kemudian, pihak rumah sakit mengumumkan agar semua orang meninggalkan rumah sakit tanpa terkecuali. Jeo bersama ayahnya pun menyuruh Taesang dan juga Pak Go agar segera keluar. Sedangkan mereka berdua akan tinggal di rumah sakit itu untuk mencari tahu. Di penjara bawah tanah, Letnan Kato menyuruh bawahannya untuk memindahkan monster ciptaannya dengan menggunakan nitrogen yang berfungsi sebagai obat bius. Ketika melewati berbagai sel tahanan, terdapat spora dari monster itu yang berterbangan bagaikan salju. Seketika beberapa orang yang terkena spora itu pun langsung merasa kesakitan dan kulit mereka juga mengelupas. Tak lama kemudian, satu persatu dari mereka pun mulai mengembuskan napas terakhirnya. Beralih ke Jeo, dia pun mencoba mendatangi tempat yang dimaksud oleh petugas kebersihan sebelumnya. Dengan berbagai kelincahannya, Jeo berhasil menyusup ke sebuah tempat yang menuju ke penjara bawah tanah. Di tempat itu, Jeo merasa curiga bagaimana mungkin sebuah rumah sakit memiliki banyak pasukan tentara, seakan seperti markas dari pasukan militer. Keesokan harinya, rumah sakit Gyeongsong pun dikabarkan akan ditutup karena ada penyakit menular. Hal itu pun membuat Taesang merasa khawatir sebab Jeo bersama ayahnya masih ada di sana. Sementara itu, Taesang didatangi oleh suster di rumah sakit Gyeongsong yang memberikannya sebuah kertas. Di dalam kertas tersebut berisi tulisan dari Jeo yang mengabarkan jika dia berhasil menemukan Myeongja. Beralih ke penjara bawah tanah, seketika proses pemindahan monster eksperimen sebelumnya, beberapa tentara pun tak menyadari jika nitrogen yang membius monster itu tengah tak berfungsi. Hal ini pun membuat monster itu kembali sadar dan membunuh mereka semua. Kembali ke Taesang, di dalam surat yang diterimanya, terdapat permintaan dari Jeo yang meminta agar menyiapkan beberapa kendaraan yang akan digunakan untuk membawa Myeongja kabur dari sana. Hal ini pun seketika membuat Taesang merasa bingung, sebab kini penjagaan rumah sakit itu semakin diperketat. Jeo yang ada di rumah sakit itu, dia bertemu dengan tentara lokal yang bergabung ke pasukan Jepang. Ternyata tentara itulah yang memberitahu Jeo mengenai keberadaan dari Myeongja. Tentara itu dahulunya adalah rakyat biasa, karena berbagai kemampuannya dia pun diikutkan ke dalam pasukan dari Jepang. Kembali ke Taesang, dia mendapatkan kabar dari Yongchun jika ia akan bertemu dengan seorang pelukis yang bernama Sechimoto. Yongchun pun menyuruh Taesang agar tiba di sebuah rumah makan tepat pukul 8 malam. Ketika waktunya telah tiba, Taesang malah dihadang oleh pria Jepang sebelumnya yang membuat kerusuhan di rumahnya. Taesang kemudian mencoba berbicara baik-baik dan akan memberikan beberapa uang yang dimintanya. Namun pria Jepang itu malah meminta seluruh kekayaan dari Taesang. Mendengar hal itu, Taesang pun memilih untuk menghajar mereka.
Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Taesang pun mendatangi tempat dari Yongchun berada. Tak diduga Yongchun pun sudah pergi dari sana. Sementara itu di rumah sakit Gyeongsong, Jeo memulai misi penyelamatannya untuk menyelamatkan Myongja. Sepulangnya Taesang dari pertemuannya yang gagal, dia pun langsung mengobati perutnya yang terkena sayatan pedang. Tak diduga dari arah belakang muncullah Yongchun yang mengabarkan kepada Taesang jika Sechimoto ingin bertemu dengannya. Sementara itu, Jeo yang menyusup ke penjara bawah tanah, dia pun sempat merasa bingung dengan peta yang diberikan oleh petugas kebersihan sebelumnya. Saat memasuki sebuah ruangan, dia pun malah bertemu dengan beberapa anak yang sedang disandra. Karena merasa tak tega, Jeo pun berniat menyelamatkan mereka. Kembali ke Taesang, dia berhasil masuk ke dalam rumah sakit dengan menyamar sebagai bawahan dari Sechimoto. Di samping itu, Juntae juga ikut masuk ke dalam rumah sakit dengan alasan jika dia juga ingin mencari temannya yang menghilang. Di atap gedung terdapat beberapa tentara Jepang yang sedang melakukan patroli. Jungwon pun terpaksa menyerahkan dirinya agar Jeo tak tertangkap. Namun karena adanya kembang api yang memancing perhatian, Jungwon pun langsung mengajar semua tentara itu. Jeo yang melihat ayahnya sedang dalam bahaya, dia pun langsung ikut membantunya. Ketika Jeo akan tertembak oleh salah satu tentara Jepang, datanglah Taesang yang langsung menyelamatkannya. Ketika sudah kembali berkumpul, Taesang pun bertanya tentang di mana Myongja berada. Jeo pun menjawab agar Taesang membawa anak-anak ini lebih dahulu. Setelah itu barulah dia akan mencari Myongja. Mendengar hal itu, Taesang pun langsung menolaknya, sebab tak mudah untuk masuk ke dalam rumah sakit ini. Perjanjian mereka sebelumnya yaitu menyelamatkan dari Myongja. Namun melihat anak-anak itu yang tengah ketakutan, Taesang pun seketika berubah pikiran. Sechimoto kemudian mengajak mereka semua untuk menuju ke kamarnya, sebab setiap malam hari akan ada pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh tentara Jepang. Setibanya di kamar dari Sechimoto, Jeo merasa curiga dengan banyaknya lukisan yang ditempel di dinding. Jeo pun kemudian bertanya tentang siapa dia. Taesang pun langsung berkata jika dia adalah Sechimoto yang Jeo cari. Mendengar hal itu, Jeo langsung bertanya kepada Sechimoto apakah dia mengetahui keberadaan ibunya. Ternyata Jeo telah mencari ibunya selama 10 tahun. Menurut investigasinya, ibunya yang bernama Sejin melakukan pertemuan dengan Sechimoto sebelum menghilang. Sechimoto dengan raut wajah panik pun menjawab tidak. Sechimoto seketika teringat wanita sebelumnya yang dia temui, yang kini telah berubah menjadi monster. Sechimoto pun enggan menjawab jujur sebab dia merasa takut jika kebenaran mengenai Sejin yang berubah menjadi monster malah membuat Jeo merasa bersedih. Taesang kemudian angkat bicara agar mereka segera bertindak dan juga bergegas, sebab hilangnya anak-anak yang dibawa oleh Jeo pasti akan membuat tentara Jepang menyadari jika ada hal yang janggal. Ketika Taesang bersama Jeo akan mengikuti kepergian dari Sechimoto, datanglah beberapa tentara Jepang yang dipimpin oleh Kapten Zauma, yang merupakan penduduk lokal. Beruntungnya keberadaan dari Taesang tak berhasil diketahui oleh tentara Jepang. Anak-anak yang diselamatkan oleh Jeo pun berhasil lolos dan keluar dari dalam rumah sakit. Taesang memberikan Jeo kertas berisi beberapa pesan dan memerintahkan anak-anak itu agar memberikannya kepada Bunawol. Ternyata isi pesan dari Taesang itu yaitu agar Bunawol memberikan anak-anak itu berbagai makanan dan juga tempat tinggal. Selain itu, juga ia menitipkan pesan jika rencananya akan ada sedikit perubahan. Kembali ke Taesang, dia pun menyuruh Jeo dan juga ayahnya agar segera pergi dari rumah sakit, sebab Sechimoto yang mereka cari kini telah ditemukan. Selain itu, mereka juga telah menemukan keberadaan dari Myongja. Jeo pun langsung membantahnya. Dia kemudian mengatakan jika kesepakatannya belum selesai, dirinya akan menyelamatkan Myongja terlebih dahulu. Barulah kesepakatan mereka berakhir.
Jeo kemudian memimpin jalan dan mengajak Taisang bersama yang lainnya agar mengikutinya. Di samping itu, hilangnya beberapa sandera dan juga kematian tentara Jepang membuat pasukan Jepang langsung bersiaga dan menginformasikan jika terdapat seorang penyusup di dalam rumah sakit. Diperlihatkan Maeda atau istri dari Ishikawa yang ternyata ada hubungannya dengan semua ini. Hilangnya Myeongja ternyata adalah ulahnya, sebab dia merasa cemburu karena Myeongja telah berhasil mengambil hati dari suaminya. Maeda kemudian memerintahkan Dr. Ichiro agar memperketat penjagaan. Sementara itu, tanpa disadari, monster mengerikan sebelumnya pun berhasil naik ke dalam lift dan membunuh beberapa tentara Jepang. Hal ini pun membuat Letnan Kato pun merasa panik dan memerintahkan bawahannya untuk melumpuhkan monster itu. Di lain sisi, Taisang bersama yang lainnya pun malah terciduk oleh salah satu tentara Jepang yang berhasil menemukan mereka. Ketika Taisang tengah terdesak, Junte malah melarikan diri dari sana. Pada akhirnya, Taisang pun berhasil membunuh tentara itu. Kini tersisa Taisang bersama Jeo dan juga Jungwon. Mereka pun kemudian sepakat untuk saling berpencar. Dikarenakan kondisi Taisang yang tengah terluka, Jungwon pun menyuruh Jeo agar pergi bersama Taisang, sedangkan ia akan pergi sendiri. Pada akhirnya mereka pun memulai misi penyelamatan dari Myeongja. Ketika Taisang tengah ketinggalan jejak dari Jeo, dia pun malah ketemu dengan monster mengerikan yang membuatnya pun merasa terkejut. Cerita kemudian dibuat flashback ke masa lalu. Ketika Junte bersama teman-temannya akan melakukan pemberontakan, sayangnya salah satu rekan dari Junte yang memiliki persediaan bom malah tertangkap oleh tentara Jepang. Sebab itulah Junte memohon kepada Taisang untuk ikut mendatangi rumah sakit demi mencari temannya. Di penjara bawah tanah, Junte pun akhirnya menemukan rekannya yang bernama Ketua Lee. Junte kemudian bertanya tentang di mana bomnya berada, sebab tanpa bom itu penyerangan mereka tak akan bisa berjalan sesuai rencana. Ketua Lee pun akan menunjukkan pemicu asalkan Junte bisa membebaskannya. Junte pun berjanji akan membebaskannya, namun bukan saat ini waktunya. Sebab jika dia membebaskannya sekarang, maka pihak Jepang akan merasa curiga dan menggagalkan rencana mereka. Karena Ketua Lee terlalu banyak mengulur waktu, Junte pun akhirnya tertangkap juga. Kembali ke Taisang, dia pun merasa heran dengan monster apakah yang dilihatnya saat ini. Taisang juga merasa curiga dengan apa yang terjadi di penjara ini. Dengan berbagai usahanya, Taisang pun mencoba menghindari serangan dari monster tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Jeo yang langsung menyelamatkan Taisang dengan memancing perhatian dari monster itu. Ketika monster itu tengah lengah, Taisang pun langsung mengajak Jeo untuk melarikan diri dari sana. Pada akhirnya mereka berdua pun berhasil meloloskan diri. Jungwon yang mendengar suara tembakan, dia pun langsung bergegas mencari keberadaan anaknya. Ketika Jungwon menyusuri ke suatu ruangan, dia tak sengaja melihat monster sebelumnya yang mengejar Taisang bersama Jeo. Merasa jika monster itu ingin menyerang anaknya, Jungwon pun langsung membakar monster itu dan memancing perhatiannya, berharap anaknya bisa selamat. Beralih ke Taisang, dia bersama Jeo malah terciduk oleh pasukan dari Jepang yang sedang berpatroli. Kini, Junte, Taisang, dan juga Jeo pun harus tertangkap oleh pasukan dari Jepang. Dr. Ichiro yang merupakan teman dekat dari ayah Junte, dia pun memiliki rencana licik untuk meminta dana kepadanya sebagai tebusan anaknya. Sementara itu, Taisang bersama Jeo dibawa ke ruangan yang berbeda. Taisang dibawa oleh Kapten Soma yang sepertinya memiliki sebuah rencana. Sementara itu, Jeo dibawa oleh tentara Jepang yang lain untuk diinterogasi, sebab wajah Jeo sangat asing seperti penduduk dari kota lain. Di suatu ruangan, Kapten Soma mengatakan kepada Taisang jika dia bisa membebaskannya dari tempat ini, asalkan dia memberikannya 300 won, sebab keluarganya sedang membutuhkan uang saat ini. Mendengar hal itu, Taisang pun menyetujuinya, asalkan dia memenuhi 3 permintaannya. Di lain sisi, Jeo dihajar habis-habisan oleh tentara Jepang karena dia tak mau berbicara. Melihat mata Jeo yang tak asing baginya, Letnan pun menyuruh bawahannya agar membawa Jeo ke kantornya.
Kembali ke Taesang, 3 permintaan yang dimintanya yaitu membebaskannya dari penjara dan menarik semua pasukannya yang berjaga. Kemudian menghubungi Bunawol untuk membuat sebuah rencana pembebasan. Yang terakhir yaitu membawa Myeongja kepadanya. Rencana yang pertama pun berjalan sesuai yang diinginkan. Ketika akan pergi mencari Jeo, Ketua Lee memohon kepada Taesang agar membebaskannya juga. Taesang pun menyetujuinya, namun dia juga menitipkan pesan agar Ketua Lee tak pergi lebih dahulu dan menunggunya. Di ruang kantor, Jeo terus ditanyai oleh Letnan Kato apakah mereka pernah bertemu. Sebab mata dari Jeo tak asing baginya. Letnan Kato kemudian bertanya tentang apa yang dilakukan Jeo di tempat ini. Jeo pun menjawab jika dia sedang mencari ibunya yang menghilang selama 10 tahun. Ketika Jeo menyebutkan nama ibunya, Letnan Kato pun langsung terkejut sebab Seijin atau ibu dari Jeo adalah monster sebelumnya yang saat ini sedang berkeliaran. Letnan Kato pun beralasan jika dia tak tahu. Kemudian dia pun memenjarakan Jeo di sebuah ruangan. Di ruangan itu, Jeo melihat tulisan ibunya yang tertuliskan namanya. Tak lama kemudian datanglah Taesang yang berhasil menyelamatkannya. Taesang lalu mengajak Jeo untuk pergi ke ruangan atas sebab dia sudah menyusun rencana pelarian. Jeo yang merasa yakin jika ibunya ada di tempat ini, dia pun menyuruh Taesang untuk pergi lebih dahulu, sedangkan dia akan mencari ibunya, yang kemungkinan besar ada di tempat ini. Kemudian Jeo pun langsung mendatangi tempat dari Letnan Kato berada. Beralih ke Taesang, dia pun berniat mendatangi Ketua Lee sebelumnya untuk membawa pergi mereka. Namun setibanya di dalam penjara, Ketua Lee dan beberapa orang lainnya sudah tidak ada lagi di sana. Dari ruangan atas terdengar suara tembakan yang berasal dari tentara Jepang yang sedang menembaki beberapa orang yang sedang melarikan diri. Beruntungnya Taesang pun tiba tepat waktu. Taesang kemudian mengajak semua orang untuk mengikutinya. Dari suatu arah terdapat monster sebelumnya yang berniat menyerangnya. Melihat tabung nitrogen yang masih utuh, Taesang pun langsung menembaknya dan membuat monster itu pun tak berdaya. Di ruangan dari Letnan Kato, Jeo terus mendesak agar Letnan Kato menunjukkan di mana ibunya berada. Dengan berat hati, Letnan Kato pun mengatakan jika Seijin adalah monster yang berkeliaran saat ini. Mendengar hal itu, Jeo pun seketika merasa marah dan tak percaya dengan fakta itu. Di lain sisi diperlihatkan ayah dari Junte yang bekerja sama dengan Ishikawa dan juga Bunawol sesuai rencana dari Taesang. Rencana ini merupakan ide dari Taesang yang dibahasnya bersama Kapten Soma sebelumnya. Kembali ke Taesang, setelah dia berhasil lolos dari monster sebelumnya, dia pun langsung memarahi Ketua Lee. Mengapa dia bertindak gegabah? Akibat ulahnya, kini beberapa orang pun jadi tewas dengan sia-sia. Tak lama kemudian datanglah Jungwon yang bertanya tentang di mana anaknya berada. Menyadari jika Jeo masih belum juga tiba, Taesang pun berniat untuk mencarinya. Sementara itu, Jungwon diperintahkan oleh Taesang agar naik ke ruangan atas bersama semua orang. Beralih ke Jeo, tak diduga dia pun berhasil dilumpuhkan oleh tentara Jepang ketika sedang menyandra Letnan Kato. Jeo kemudian dibawa ke suatu tempat entah menuju kemana. Sementara itu, di area perkotaan, Bunawol menjalankan rencana alternatif yang merupakan perintah dari Taesang. Rencana ini yaitu mengadakan pesta yang bertujuan untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tak diduga. Di depan rumah sakit Gyeongsong, Ishikawa pun memulai rencananya dengan memancing perhatian dari Dr. Ichiro. Nantinya semua orang akan dinaikkan ke dalam mobil yang telah disiapkan. Kembali ke Jeo, saat dia telah tersadar, dia pun melihat dirinya yang dirantai di suatu ruangan. Ternyata Letnan Kato melakukan hal ini untuk mencari tahu apakah Seijin yang menjadi monster masih mengenali anaknya. Tak diduga monster dari Seijin pun tak menyerang Jeo, persis seperti apa yang dipikirkan oleh Letnan Kato. Walaupun dia telah menjadi monster, dia masih memiliki ingatan dan juga hati.
Letnan Kato pun kemudian memerintahkan pasukannya untuk menembak Jeo. Tak disangka Seizin malah melindunginya dari tembakan itu. Beberapa saat kemudian datanglah Taisang yang langsung mengajak Jeo untuk pergi dari sana. Taisang mengatakan jika mereka tak memiliki banyak waktu sebab rencana penyelamatan sudah dimulai. Di depan rumah sakit, Pak Go menyamar menjadi bawahan Shigawa yang bertujuan membawa semua orang yang akan diselamatkan. Pada akhirnya Taisang bersama Jeo dan juga beberapa orang lainnya pun kembali bersama dan bersiap untuk pergi dari sana. Melihat waktu yang menunjukkan pukul 10 malam, Taisang pun mengatakan jika mereka hanya memiliki waktu 10 menit untuk pergi dari dalam rumah sakit. Beberapa orang pun mulai diturunkan satu persatu untuk naik ke dalam mobil yang telah disiapkan. Dari suatu ruangan terdapat tentara Jepang yang berhasil menciduk keberadaan mereka. Taisang bersama Jeo dan juga tentara lokal sebelumnya pun langsung memberikan perlawanan yang bertujuan untuk mengulur waktu. Tak disangka tentara lokal sebelumnya pun malah terkena tembakan di bagian perutnya yang membuat dia pun mengembuskan napas terakhirnya. Melihat hal itu, Taisang bersama Jeo pun langsung merasa bersedih. Melihat tentara Jepang yang berhenti melakukan serangan, Taisang pun mengajak Jeo untuk turun ke bawah. Namun ketika Jeo dan beberapa orang yang lainnya telah masuk ke dalam mobil, Taisang malah menutup jendela dari tempat pelarian mereka. Taisang melakukan ini sebab harus ada yang memancing perhatian. Dengan begitu, pelarian mereka bisa berhasil sesuai rencana. Dengan sekuat tenaga, Taisang pun mencoba melarikan diri dengan melewati berbagai lorong atap agar bisa kabur dari kejaran tentara Jepang. Di samping itu, Junte bersama Myeongja pun juga berhasil diselamatkan sesuai rencana yang disepakati. Namun ternyata Ishikawa menjalankan rencana licik dan menyuruh bawahannya untuk membunuh semua orang yang dibawa oleh Pak Go. Sementara itu, di dalam rumah sakit, Letnan Kato merasa terkejut sebab cairan virus yang bisa mengubah manusia menjadi monster telah hilang di dalam cangkirnya. Letnan Kato pun bertanya kepada bawahannya tentang siapa yang meminumnya, sebab bawahannya pada saat itu sedang terikat di tempat tersebut. Bawahan dari Letnan Kato pun menjawab jika dia melihat 4 orang yang melewati ruangan ini. 4 orang itu yaitu Kapten Soma, Yongja, Taisang, dan juga Jeo. Kembali ke Pak Go, dia pun berhasil meloloskan diri dari kejaran bawahan Ishikawa. Ternyata rencana alternatif dari Taisang benar-benar sangat berguna. Pak Go kemudian ditangkap oleh bawahan dari Ishikawa karena dituduh telah sekongkol dengan gerakan Korea Merdeka. Di samping itu, bawahan dari Ishikawa juga membabi buta dengan memukuli semua orang yang ada di dalam pesta. Di dalam rumah sakit, Dr. Ichiro meminta maaf kepada Maeda karena tak berhasil menjaga Myeongja. Mendengar perkataan itu, Maeda pun merasa kecewa dan menyuruh Dr. Ichiro untuk pergi dari Gyeongsong sebab pembangunan rumah sakit ini berasal dari hartanya. Dr. Ichiro pun meminta maaf dan berjanji akan menangkap Myeongja. Di samping itu, Dr. Ichiro juga menunjukkan eksperimennya yang sudah dia kembangkan. Dan kemudian series pun bersambung. Oke guys, itulah alur dari series Gyeongsong Creator. Untuk sambungannya akan kita update sesegera mungkin. Jadi terima kasih, sampai jumpa di film selanjutnya.